Senang, saya Pendeta Audi Octavian Senas hadir bersama dengan channel Teaching Presentasi di kesempatan kita kali ini dan hari ini kita sedang sampai di pada ujung tentang tema khotbah kita yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dan di bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita review ulang tentang bagaimana mempersiapkannya dan bagaimana mengkomunikasikannya. Dan saya berharap melalui channel ini kita semakin diperdalam di dalam kita menggali dan mengkomunikasikan bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur di tengah-tengah jemaat yang kita layani, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan memasuki 4 bagian yang merupakan review kita dari pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Keempat hal ini akan menjadi hal yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita perhatikan secara bersama, baik di dalam kita melakukan proses penggalian dan pengkomunikasian di dalam Alkitab. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan imajinasi. Kedua, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan identifikasi. Dan yang ketiga, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan meditasi. Dan yang keempat, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan komunikasi. Pertama, kedua, dan ketiga bicara mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan. Dan yang keempat, bagaimana cara mengkomunikasikannya hal itu di tengah-tengah jemaat di ibadah yang kita layani. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama yaitu imajinasi. Rekan-rekan hamba Tuhan, imajinasi memiliki peran yang begitu sangat signifikan di dalam kitab Mazmur. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena kitab Mazmur mengandung begitu banyak yang tersembunyi, harta-harta yang terpendam di dalamnya. Dengan kita melakukan imajinasi terhadap kitab Mazmur, kita akan menciptakan, memperoleh sebuah gambaran, sebuah pengalaman rohani yang mendalam dari si penulis kitab Mazmur itu. Ada beberapa fungsi mengapa imajinasi perlu dilakukan di dalam kita mempersiapkan khotbah di dalam atau melakukan penggalian di dalam kitab Mazmur. Yang pertama, kita akan menemukan sebuah ekspresi, sebuah pengalaman rohani terhadap diri si penulis kitab Mazmur. Imajinasi digunakan di dalam kitab Mazmur untuk kita mengekspresikan, menemukan ekspresi pengalaman rohani dan perasaan dengan cara merasakan seperti yang pembaca dan pendengar pada waktu itu ditulis. Melalui kata-kata, melalui gambaran, melalui imajinasi akan mengajak kita merenungkan pesan rohani yang terdalam. Kedua, ketika kita melakukan imajinasi, kita sedang menggambarkan tentang karakter Allah. Imajinasi akan membantu kita untuk memperoleh karakter sifat Allah di dalam kehidupan si pemazmur. Allah digambarkan melalui seorang gembala, pelindung, penyelamat, bukit batu, kekuatan, dan gambaran-gambaran yang lain yang menginspirasi, mengimajinasikan pembaca
untuk merenungkan sifat-sifat Allah yang tak terbatas. Ketiga, dengan kita berimajinasi, kita mencoba memberi gambaran terhadap situasi. Situasi apa itu? Situasi tentang alam. Kita Mazmur seringkali menggunakan gambaran-gambaran alam untuk menyampaikan sebuah pesan rohania. Imajinasi akan menciptakan seperti apa itu gunung, sungai, bunga, elemen alam, batu, yang lainnya yang bisa menciptakan sebuah pesan tentang kebesaran Allah melalui ciptaan. Keempat, maksud saya, dengan kita melakukan imajinasi, kita sedang menghayati pribadi. Imajinasi di dalam kitab Mazmur akan mengundang pembaca untuk terlibat secara pribadi di dalam ayat demi ayat, di dalam kata demi kata, dengan membayangkan diri sebagai subjek orang pertama di dalam narasi, dengan berdialog dengan Allah. Pembaca dapat merasakan kehadirannya yang dalam. Kelima, dengan kita melakukan imajinasi, kita akan sedang melakukan pertautan dengan pengalaman pribadi. Dengan kita melakukan sebuah pengalaman pribadi, kita akan merasakan emosi rohani, sebuah perjalanan spiritual bersama dengan Tuhan. Bahkan dengan kita melakukan imajinasi, hal-hal yang ada di dalam kitab Mazmur, hal-hal yang bersifat simbolis, metafora, akan terungkap di dalam. Oleh sebab itu, seperti gambaran di dalam Allah adalah batu karang, misal, kita bisa melihat bagaimana sifat simbolisnya, bagaimana metaforanya, seorang di dalam sebuah pelindungan yang kuat, yang kokoh, meskipun ada badai di dalam. Kita perlu melakukan imajinasi. Karena tentu di dalam bagian pertama kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab puisi, penggambaran. Dengan melakukan imajinasi itu, kita bisa menemukan harapan dan penghiburan yang tertulis di dalam setiap kata demi kata yang diberikan oleh si pemazmur itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan begitu imajinasi akan mengilhami seluruh khotbah kita di dalam sebuah rangkaian pujian dan syukur. Imajinasi akan sangat menolong kita bagaimana pembaca dan pengkhotbah masa kini masuk di dalam kehidupan orang si pemazmur itu dengan melihat sebuah keadaan, sebuah situasi yang ada, dan mengagungkan, merenungkan kemurahan cintanya Allah kepada cara yang Allah kerjakan. Kita perlu melakukan imajinasi itu. Imajinasi yang tidak ngawur. Artinya apa? Imajinasi yang didasarkan kepada sebuah kebenaran. Imajinasi yang didasarkan kepada sebuah tujuan, yaitu membangun sebuah harapan, penghiburan yang akan melahirkan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Mari kita masuk pada hal yang kedua.
kita masuk di dalam identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Tentu di dalam kitab Mazmur kita sudah membaca dan merenungkan bersama, dan saya sempat mengulasnya panjang lebar mengenai bahasa-bahasa kiasan yang ada. Kalau Bapak Ibu belum menyaksikannya, silakan Bapak Ibu menonton lengkapnya pelajaran kita. Bahasa yang konkret masa kini dalam bentuk kata kerja dan kata benda. Artinya, kita sedang melihat sebuah penggambaran perubahan majas. Tetapi juga kita menemukan paralelisme hubungan dengan masa kini. Kita perlu mencarinya. Batu karang. Seperti apa? Bukankah ia seperti payung di waktu hujan? Ataukah dia ibarat seperti rumah yang melindungi dari kita, dari cuaca? Apakah ia seperti keluarga yang memberi didikan, memberi pengayoman, memberi pelindungan, memberi sebuah benteng terhadap sebuah ajaran yang lain? Kita harus mencarinya supaya kita menemukan dan mendapatkan identifikasi di masa kini. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita cermati. Yang juga merupakan tugas kita, tugas pokok kita, untuk membuka mata kita, untuk mendengar keluh kesah jemaat, orang yang kita layani, supaya kita bisa memberi gambaran yang utuh. Emosi bisa dijauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kedua hal ini seharusnya membawa kita kepada sebuah istilah meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi memiliki peran bagi seorang pengkhotbah. Bukan hanya ia berimajinasi, tetapi meditasi lebih dalam lagi memungkinkan seorang pengkhotbah untuk merasakan, menghayati, memahami pesan-pesan, situasi-situasi, kondisi-kondisi yang ada di dalam kitab Mazmur. Sebagai contoh, di dalam Mazmur pasal ke-77, kita bisa memeditasikan bagian itu tentang sebuah perbedaan. Dengan kita melakukan meditasi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sedang melakukan apa yang disebut dengan pemahaman yang mendalam. Dengan kita tenang, kita bisa menemukan dan menyelami sebuah pesan-pesan Mazmur yang lebih mendalam. Dengan kita bersifat tenang, kita bisa menemukan setiap ayat makna yang tersembunyi di dalamnya. Pengkhotbah perlu melakukan apa yang disebut dengan meditasi. Jangan buru-buru membahas kitab Mazmur. Jangan cepat-cepat kita menyelesaikan pembahasan, pemahaman kitab Mazmur. Karena ada begitu sangat rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab Mazmur itu. Kita perlu tenang, kita perlu memahami sejarahnya, kita perlu memahami budayanya, kita perlu memahami konteksnya, kita perlu memahami sifat si penulisnya. Dengan gitu, kita mendapatkan sebuah meditasi yang dalam. Kedua,
Dengan kita melakukan meditasi, kita sedang melakukan koneksi pribadi kita dengan kita Mazmur, tentunya Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, memungkinkan kita untuk bisa merasakan, meresapi pesan-pesan yang ada dalam diri si pemazmur. Dengan cara demikian, kita sangat relevan menemukan apa yang ada di dalam masa lalu dan juga apa yang ada di dalam masa kini. Koneksi tidak bisa dibangun dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, dengan tergesa-gesa. Ia terbangun di dalam sebuah relasi. Dengan kita melakukan meditasi, kita bisa menjawab pertanyaan tentang emosi yang terkandung di dalam diri pemazmur. Kita semakin sensitif dengan nuansa emosi. Karena ini adalah sebuah lirik lagu. Mazmur itu adalah lirik lagu. Kita tahu bagaimana mencerminkan sifat emosi, suasana emosi. Apakah dia sedang gembira, sedih, mengalami pergumulan, hingga kesedihan, kedukaan yang dalam. Hal ini hanya bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan meditasi. Kita bisa merenggut keakuratan pesan yang ada dengan kita melakukan meditasi. Tenang, tidak buru-buru, dan menyelami di dalam setiap makna yang ada. Tentu dengan meditasi, seperti apa yang tadi saya ucapkan, di masa kini juga, kita bisa menemukan relevansi atau hal-hal praktis di dalam kehidupan jemaat yang kita layani. Hal ini kita bisa lakukan dengan kita melakukan implementasi kebenaran Tuhan, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan dengan meditasi, kita bisa kreativitas di dalam kita mempresentasikannya. Kreativitas sebuah khotbah tidak bisa terjadi dengan cepat. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh tenaga yang ikut andil bagaimana kita menyajikan khotbah secara tepat, secara unik, secara beda. Kita butuh. Dengan kita melakukan meditasi, tentu jelas kita mencari sebuah relevan yang bisa diandalkan di masa lalu dan di masa kini. Kita perlu melakukannya. Kita juga perlu dengan meditasi kita melakukan persiapan mental dan rohani. Kita merasa yakin bahwa firman ini dari Allah dan merasa yakin hal ini harus saya sampaikan dan merasa yakin kesiapan mental ini sudah yakin karena kita sudah menjadi pelaku firman. Itu kita lakukannya pada saat kita melakukan apa yang disebut dengan meditasi. Dan yang terakhir, ada sebuah keterlibatan pesan dan pribadi. Melalui meditasi, pengkhotbah secara terlibat di dalam setiap pesan-pesan yang ada. Persiapan tadi, mental tadi, kita yakini, sudah kita lakukan. Kenapa kita sudah lakukan? Karena kita sudah menjadi bagian yang terlibat di dalamnya. Jangan kita hanya berkata ini dan itu, tetapi kita tidak melibatkan diri dengan pesan yang kita siapkan.
maka pesan itu menjadi sesuatu yang hambar. Terakhir, kita perlu mengkomunikasikan bagian Mazmur itu. Caranya, di dalam video-video kita yang lalu, saya sudah memberi penjelasan, memberi tips bagaimana mempersiapkan, mengkhotbahkan kitab Mazmur di tengah-tengah ibadah kita. Mungkin ya bisa diiringi dengan musik. Mungkin kita bisa selaraskan itu dengan sebuah rangkaian ibadah yang tidak menjemukan. Oleh sebab itu kita butuh kreativitas dari banyak elemen di dalam jemaat kita untuk ikut andil memikirkan dan agar khotbah kita itu mendarat dan menarik. Bukan hanya sekedar membuat itu ibadah itu beda, tetapi bisa merasakan seperti apa yang pemazmur itu katakan. Seringkali kita hanya menyampaikan monolog, tapi perlu ada suatu kali kita menyampaikannya dalam bentuk drama. Dan yang terakhir, kita perlu ada suasana, suara, bahasa tubuh yang ekspresif, yang menggambarkan emosi, yang menggambarkan sebuah keadaan kesedihan, kebahagiaan, pengharapan, sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibadah dan di dalamnya ada khotbah itu membutuhkan pemikiran-pemikiran kita yang dalam, membutuhkan hal-hal yang unik supaya apa yang kita sampaikan itu bukan saja kata-kata yang biasa, tetapi kita pikirkan dengan sesama. Karena itu bukti pengabdian kita, totalitas kita kepada Tuhan yang disajikan kepada jemaat. Oleh sebab itu, kita perlu kreatif di dalam. Di dalam kitab Mazmur, saya sudah memberikan hal-hal yang tips-tips bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur secara kreatif, secara unik, supaya apa yang kita sampaikan menjadi hal yang menantang buat kita dan buat jemaat yang ada. Mazmur adalah sebuah rangkaian yang bersifat subjektif, tetapi kita sudah belajar bagaimana menyampaikan hal yang subjektif itu menjadi memiliki nilai kebenaran. Tetapi di dalam Mazmur itu juga mengandung ibadah. Disajikan di tengah ibadah, dan saya sudah menyampaikannya pula. Bagaimana ibadah itu dibangun dengan unik, dengan menarik ketika kita menyampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal-hal yang sudah saya sampaikan ini kiranya bisa menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang kreatif, yang bertanggung jawab, yang bukan hanya disenangi oleh jemaat, tetapi menjadi hamba Tuhan, di mana kita berkenan di dalam. Dan Tuhan menyebutnya sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah tujuan saya menyampaikan channel ini untuk membantu sikap tanggung jawab saya kepada Tuhan, kepada jemaat kita yang kita layani. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua. Saran, masukan yang membangun sangat saya nantikan. Dan tentunya hal ini akan menolong, memperbesar, mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.